What can I say? Goyang dangdut, Goyang dangdut, 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 goyang dangdut, dangdut dangdut, goyang goyang dangdut. goyang. Oke, assalamualaikum, what's up and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Style Mamong. So di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elink Motion, yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk sembahnya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elink Motion-nya. Kemudian tap icon plus lalu pilih aspek rasio yang 9:16 dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Lalu buat proyek. Langkah selanjutnya masukkan audionya terlebih dahulu ya. Silahkan tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak bitnya, tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini. Oke, silahkan tandai di detik-detik berikut ini. Jika sudah kalian tandai, di sini masukkan fotonya, silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama, paskan ke tanda yang pertama di detik 07:23. Lalu tambahkan efeknya, silahkan pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, lalu pilih buram gerak atau motion blur. Untuk efek buram geraknya biarkan seperti ini ya guys ya, silahkan tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 0,40 dan magnitudenya biarkan 25. Kembali. Oke, silahkan efek buram geraknya di sini gandakan, pilih titik 3 lalu pilih gandakan, lalu tambahkan efek lagi, pilih di bagian move atau transform dan kalian pilih ayun. Di bagian ayun frekuensinya ubah menjadi 0,52. Di bagian sudut 1 ubah menjadi negatif 2,6. Dan di bagian sudut 2 ubah menjadi positif 2,6 ya. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih pemindahan acak. Di bagian efek pemindahan acak magnitudenya ubah ke 0 dan kalian geser ke detik 06:16. Tambahkan kunci, di sini biarkan 0 dan di akhir kita buat menjadi 245. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Di bagian evolution tambahkan kunci yang sama ya, di detik 06:16 dan di akhir kita buat menjadi 85,5. Dan kurvanya pilih yang nomor 2. Lalu kita geser ke bagian scatter, di sini ubah ke 0, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih lengkung fraktal. Di bagian efek lengkung fraktal posisi yang X biarkan 0 dan di bagian Y di sini tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir kita buat menjadi negatif 893. Di bagian brelek untuk yang Y di sini ubah menjadi negatif 1038. Kemudian di bagian magnitud ubah menjadi 0,10. Di bagian detail ubah menjadi 3,60. Lalu kita geser ke bagian oktav, di sini ubah ke 4, kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian prosedural, kemudian pilih garis-garis. Oke, di bagian efek garis-garis jumlahnya ubah menjadi 33,5. Di bagian lebar ubah menjadi 0,35. Tambahkan kunci letakkan di awal. Lalu kita geser ke detik 03/10.
Kemudian lebarnya ubah ke 0. Di bagian sudut ubah ke 0. Dan untuk warnanya silahkan pilih yang warna hitam ya guys ya. Lalu di bagian smoothing ubah menjadi 0,21. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian opacity atau visibility, kemudian pilih block dissolve. Di bagian efek block dissolve untuk kekuatannya ubah menjadi 1000. Tambahkan kunci letakkan di awal, kemudian kita geser ke detik 02/20. Di sini ubah ke 0 dan untuk ukurannya silahkan ubah menjadi 80. Di bagian strik ubah menjadi 1,52. Lalu di bagian sheet tambahkan kunci letakkan di awal dan di detik 02/20 di sini ubah menjadi 0,11. Dan untuk di bagian feed kalian geser ke detik 02/00. Tambahkan kunci, di sini biarkan 0 dan di detik 03/10 kita ubah sheetnya menjadi 0,50. Untuk hasilnya akan seperti ini ya guys ya. Oke, untuk di bagian efek yang pertama sudah selesai dan kalian tinggal paskan ke bagian akhirnya. Lalu masukkan foto berikutnya. Oke, untuk di bagian foto yang kedua di sini panjangin 4 kotak ya guys ya. 1, 2, 3, 4, paskan ke tandanya. Masukkan lagi foto berikutnya. Panjangin seperti tadi. Dan foto yang terakhir paskan ke lagunya. Jika sudah langsung kita geser ke awal foto yang ditambahkan tadi. Silahkan fotonya pangkas bagi 2 seperti ini. Jika sudah kita langsung pergi ke awal pergantian fotonya ya. Di sini tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, kemudian pilih ubin. Di bagian ubin potongnya ubah menjadi 1000,10. Mirrornya aktifkan. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing. Oke, di bagian ombang-ambing sudutnya biarkan 45,0 dan frekuensinya ubah menjadi 4,0. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan kunci letakkan di akhir dan di awal kita buat menjadi 500. Lalu kita buat kurvanya seperti ini. Kemudian efek ombang-ambingnya gandakan ya. Di bagian ombang-ambing yang kedua sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 2,30. Lalu di bagian magnitude untuk kunci yang di awal di sini ubah menjadi 224. Kemudian kurvanya buat seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, lalu pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak untuk skalanya di sini matikan. Kembali, pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih regangkan sumbu. Di bagian regangkan sumbu ubah skalanya menjadi 1,25. Tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir kita buat menjadi 1,0. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Di bagian sudut tambahkan kunci letakkan di awal dan di akhir kita buat menjadi 209,5. Kemudian kurvanya pilih yang nomor 3. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, lalu pilih paparan atau gamma. Oke, di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci ya guys ya. Yang satunya letakkan di tengah agak ke kanan. Dan di awal kita buat menjadi 1,25. Untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Untuk efek yang di bagian awal pergantian fotonya sudah selesai, silahkan efeknya di sini kalian salin, pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Dan kalian geser ke bagian awal pergantian fotonya, di sini tempelkan efeknya. Klik fotonya, pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek.
Jika sudah, langsung kita pergi ke bagian yang kedua. Silahkan foto berikutnya. Di sini kalian tinggal zoom ya guys ya. Klik fotonya, pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci yang kedua, besarkan fotonya, terserah kalian mau berapa. Geser ke tanda berikutnya, besarkan lagi. Silahkan kurvanya buat seperti ini. Dan untuk di bagian akhirnya, di sini tambahkan 2 kunci lagi ya guys ya, di tengah dan di akhir. Lalu kita geser ke bagian kunci yang di tengah. Di sini kecilkan menjadi 390. Untuk kurvanya di sini beda ya. Kalian tinggal atur seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal pangkas sesuai dengan tandanya. Oke, di bagian foto yang ini aktifkan stroke-nya ya. Pilih di bagian border and bayangan. Untuk warnanya silahkan pilih yang warna putih dan ketebalannya ubah menjadi 14,0. Kemudian tambahkan efeknya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp, lalu pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya, kembali, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing ubah sudutnya menjadi 90. Tambahkan kunci, letakkan di awal, dan di akhir kita buat menjadi negatif 160. Frekuensinya ubah menjadi 0,50. Dan magnitudenya ubah ke 0, tambahkan kunci, letakkan di akhir. Di awal kita buat menjadi 65. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ayun. Di bagian ayun, frekuensinya ubah menjadi 1,10. Di bagian sudut 1 ubah ke 0. Tambahkan kunci, letakkan di akhir. Dan di awal kita buat menjadi negatif 3,0. Di bagian sudut 2 ubah ke 0. Tambahkan kunci, letakkan di akhir, dan di awal kita buat menjadi 2,0. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, dan pilih buram gerak atau motion blur. Tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, dan kalian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan kunci di tengah ya guys ya. Dan di awal kita buat menjadi 1,50. Oke, silahkan efeknya di sini salin. Lalu tempelkan ke foto berikutnya. Dan di bagian foto yang terakhir kalian pilih ubin, kemudian pilih offset. Silahkan ubah menjadi negatif 1900. Tambahkan kunci, letakkan di awal. Untuk kunci yang di akhir ubah offsetnya menjadi negatif 3020. Kemudian mirrornya matikan dan aktifkan offset secara vertikalnya ya. Oke, untuk di bagian foto berikutnya di sini kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk efeknya kalian tinggal salin efek yang dipoto sebelumnya. Oke, di sini sudah selesai ya guys ya, dan untuk hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya.
Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.